Ya, Susemeton. Jadi hari ini ini perjalanan saya ke Tampak Siring, tepatnya di Banjar Kelodan, dan kita mengunjungi sahabat saya yaitu Gusman Surya. Ini sebenarnya kemarin saya dapat ngobrol sama Gusman pada saat kita ketemu di Denpasar. Dia kemarin bilang ke saya, kayaknya sih nggak buat ogoh-ogoh gitu loh. Tapi begitu saya lihat story-nya, ngelihat juga antusiasme pemuda dari Banjar Kelodan, ternyata dia buat. Gusman Surya. Sukses tuh. Mantap nih. Sehat. Nyaman nih, sehat. Sehat. Kalau nggak sehat mungkin sampai sini Gus. Bisa kan gelam-gelam langsung main kan? Iya. Mau artinya sengaja demi STT leluhur main gitu. Dingin Pak sering Gus? Ya dingin. Wah, karena dingin saya bawain arak lokal. Wah, top. Oli Tirta. Oke, baik, mantap. Ada bir Singaraja. Baik, Oh, dan ada Semua. yang ada support baju dan juga Ya. makanan buat teman-teman nanti Ya. minggu. Siap. Kang Yang Lembun Niki. Ya, semua banget atas perhatian dan istilahnya apresiasi Ya, dari Kak Go siap. untuk seluruh STT Ya. di STT Senen Leluhur Iya. Desa Adat Kelodan ini. Iya. Ya. Gus, saya mau nanya dikit Gus. Ya. Kapan kan kita pernah ketemu nih? Iya. Waktu di Denpasar nih kita Ya, pernah ya. ketemu. Gus kan bilang, saya nanya, Gus buat ogoh-ogoh nggak? Ya. Cuman Gus bilang kan kemarin pemuda masih ada lomba voli ya kalau nggak Ya, salah ya, ya. lomba voli. Kemungkinan Ya. kayaknya nggak buat nih Kak Go gitu. Ya, ya. Nah sekarang yang saya mau tanya di sini, apa yang mendorong Gusman sehingga di tahun Saka 1945 ini membuat ogoh-ogoh? Karena kemarin saya dapat kepoin story-nya Gusman kan Instagram kan. Ya. Duh, tadi ngai ogoh-ogoh deh, payu ngai nih atau kengken gitu. Nah, itu. Apa Sebenarnya- kira-kira yang mendorong Gusman? Sebenarnya Untuk gini, ogoh-ogoh? kalau sebenarnya dari STT pun sebenarnya dari awal memang Ya. berkeinginan untuk membuat ogoh-ogoh gitu. Ya, Tetapi karena kemarin pas kesibukan voli, kita juga Ya. nggak berani memastikan antara buat atau tidak. Gitu loh. Oh. Takutnya kalau kita bilang buat, tahu-tahu misalnya ada halangan atau apa, ya. tahu-tahu mengecewakan Betul, gitu loh. betul. Ya akhirnya kebetulan kita seluruh STT Ya. artinya berkomitmen untuk membuat dengan waktu yang sangat-sangat singkat nih Kak Go. Oh. Dari sekarang waktu tinggal sisa berapa hari ya? 6 hari ya? 6 hari. 6 hari lagi ya hari H. Ini mulainya kapan, Gus? Ini mulainya pas Purnama kurang lebih sekitar 5 hari 5-6 hari yang Wow. lalu ya. 5 hari yang lalu sudah jadi seperti ini. Keren 5 hari. banget. Nah, Dan gini lah soalnya Ya. Kak Go, bukannya gimana? Karena kebetulan dari dulu yang berusaha untuk memberikan rasa percaya diri Ya, terhadap ya. seluruh anggota STT. Ya. Artinya rasa percaya diri itu gini. Artinya kalau memang memiliki kemampuan Ya. membuat ogoh-ogoh, Ya. anatomi dan lain-lainnya, Ya. saya berikan kesempatan mereka untuk bisa berkembang, untuk berkarya. Oh. Nah, akhirnya mereka pun memiliki kemampuan yang ya bisa dikatakan lebih gitu loh. Ya, Dalam artian ya, lebih itu mereka sudah memiliki kemampuan membuat anatomi, Ya. membuat pepayasan. Artinya di Banjar Gusman sendiri ini regenerasi itu pasti ada. Regenerasi ke sistem kami regenerasi. Regenerasi, ya. Jadi kurang lebih saya udah mendapatkan mungkin beberapa pentolan yang sangat Ya. luar biasa. Ya. Jadi dengan waktu yang singkat niki Astung Karo kami Ya. bisa menyelesaikan niki gitu. Iya. Nah, kebetulan sekarang saya juga sudah mempercayakan niki kepada regenerasi yang baru. Ya. Ya, Mang Egi sebagai Ya. ketua STT juga Ya. sebagai konseptor. Ya. Saya hanya sebagai dalam artian pembantu, Ya. pensupport. Ya. Apa yang mereka istilahnya perlukan, apa yang bisa Ya. saya bantu, pasti Ya. akan support penuh, Ya. gitu loh. Artinya Karena kalau saya mau boleh tanya nih, apa yang mendorong Gusman akan adanya regenerasi di Banjar Gusman? yang mendorong itu terutama ya pasti Apakah setiap mungkin ya kita ngomong luas nih, Ya, Bali ya. lah atau bilang atau Denpasar atau Bali Ya, ya. atau daerah-daerah lainnya, apakah wajib setiap Banjar itu punya regenerasi? sebenarnya wajib. Atau seperti apa? Sebenarnya wajib. Wajib ya? Karena kan kita sebagai makhluk hidup kan nggak mungkin terus-terusan Betul. memiliki kemampuan ataupun hidup terus gitu loh. Betul. Jadi regenerasi ini perlu Ya. jika ingin terus berkembang. Ya, budaya ini terus budaya ada. dan Ya. STT itu berkembang Betul. ke arah yang lebih baik. Baik Tetapi lagi. kita kan juga tidak bisa memaksakan apakah setiap Banjar atau STT harus regenerasi, tidak, Ya. karena kan masing-masing Ya. memiliki kemampuan Ya. dan istilahnya kondisi yang berbeda Ya. Kak Go. Tapi tetap dalam pantauan yang istilahnya Ya. yang seniman yang lebih dahulu Ya. itu tetap ada pantauannya, Tetap ada harus pantauan. saling ngayomin, artinya Ya. harus saling memberikan informasi ini Ya. harusnya seperti ini. Ya. Artinya mereka tuh biar nggak dia takut salah Ya, gitu loh. Sebenarnya gini, Artinya kan yang mendorong orang berani berkarya itu artinya harus berani dulu. harus berani. Masalah hasilnya seperti apa Ya. itu kan nomor 2 sebenarnya. Berani dan bertanggung jawab Kak Go. Betul. Ya, berani dan bertanggung jawab. Ya. Dalam artian ketika berani tetapi tidak bisa bertanggung jawab dalam menyelesaikan karya itu. kan juga Ya. tidak gini mana? Tidak enak gitu loh. Ya.
Nah terus untuk temanya sendiri ini ogoh-ogoh nih ada nungging kayak gini dulu Ya. bikin posisi tegak, posisi duduk, Ya. sekarang nungging. Itu ada hubungannya nggak dari duduk, dari berdiri, Sebenarnya- duduk, nungging ini sekarang nungging ini kok kenapa selalu anatomi itu saya bilang tuh sedikit catchy ya selalu Ya, di ya. Banjar Agus Mando. Dengan menampilkan dia hanya postur berdiri saja. Ada postur duduk dia sudah membawakan pesan yang sangat dalam. Sekarang nungging ini ada pesan nggak atau seperti apa yang mau ditampilkan dari Ya, tahun Saka jadi yang saat ini? gini, kalau dulu yang berkonsep istilahnya membuat sesuatu yang simpel, Ya. tetapi akan menciptakan sesuatu yang bisa dikatakan bisa luar biasa gitu Ya, loh, dengan betul. hal-hal yang Ya. simpel. Tapi bukan berarti simpel itu mudah. Ada Betul. tingkat kerumitan dalam sesuatu hal yang simpel tersebut. Iya iya. Gitu iya, loh. iya. Tetapi dulu misalnya membuat ogoh-ogoh dengan hanya berdiri, Berdiri kayak posisi saya ya, ini. terus duduk gitu loh. Ya, duduk. Mungkin orang awam mengira itu membuat itu gampang, tapi ada beberapa tingkat kerumitan yang sangat luar biasa sebenarnya. Kalau dari teknis pembuatan. Kalau sekarang ini temanya nungging, kebetulan saya memberikan masukan kepada konseptor yang baru, Ya. gimana enaknya untuk buat ogoh-ogoh. Coba bikin tema yang istilahnya kalau Bali istilahnya nungkruk gitu loh. Nungkruk, ya, Ya, nungkruk. nungkruk. Terus dikembangkan lagi sama Megi. Akhirnya jadilah ogoh-ogoh dengan posisi nungkruk dan atau nungging ini gitu loh. Oh. Jadi ogoh-ogoh Ini sosoknya sebenarnya apa? Sosoknya apa? Sosoknya sih kalau namanya Namanya apa? Sato Megang namanya. Satu apa? Sato Megang. Sato Megang. Ya, Sato itu bahasa upatan Bali sebenarnya. Oh, Bahasa upatan, iya, tetapi iya. kalau diterjemahkan Sato Iya. itu sebenarnya nama istilah hewan. Oh hewan. Hewan berkaki empat. Apakah ini ada dalam lontar atau tokoh pewayangan atau apa? Enggak sih, enggak ada. Ini artinya murni dari Gusman yang imajin- mengeluarkan iya, dari figur ini ya gitu. dari STT istilahnya mengkonsep ini. Tujuan utamanya kita ingin memberikan sesuatu hal yang baru terus. Ya. Entah itu di bidang anatomi, gerak ataupun kemasan. Kita ingin memberikan sesuatu hal yang baru terus. Iya. Baru terus gitu loh. Tetapi jujur Ya. saya baru merasakan dan saya baru merasakan memang ini meskipun gayanya bisa dikatakan simpel, ini termasuk gaya yang paling rumit yang kami Oh ya? buat. Emang rumitnya di mana, Gus? Ini kan misalnya kita membuat sesuatu yang gimana ya? Skala badan skala dan kakinya badan, harus kaki, terus tepat juga ya? proporsinya dengan iya. istilah kalau Balinya itu atap gitu lah, Oh, lepit-lepitannya itu memang iya. benar-benar harus pas gitu. Iya. Kalau bikinnya misalnya kayak lurus-lurus kayak gini, Iya. misalnya kalau kepanjangan tangan bisa dipotong. Potong. Kalau ini Kalau enggak? ini memang dari awal memang harus pas. Tapi Gusmannya pintar loh, dia pengen bikin ogoh-ogoh yang gede, tapi Ya. terlihat besar, tapi tidak menghabiskan space Space yang yang banyak. gede gitu. Ya, Dibikinlah iya, iya, nungkruk jadinya. Tataannya yang gede. Tataan yang gede, jago dia emang nih. Ini kalau dia posisi berdiri ini tinggi loh ini. Tinggi. Mungkin bisa tinggi Sebenarnya bisa ini- sampai 6 sampai 8 meter ini tingginya. Kalau Tapi ini karena posisi nungkruk ya berdiri, bagi dua jadinya. 3. Sampai Kalau kan bertinggi 7 meter. 7 meter, oh 7 kan meter. benar 7 meter. 7 meter. Ini Karena lebih ini sebenarnya nungkruk, lebih gede dari ini tinggi berapa kurang lebih? celuluknya. Kalau ini Hampir- sekarang 3,5. 3,5. Sama tataan ya? 2 meter, mungkin dibersih nanti sekitar 5,5 meter. 5,5 meter, gila. Dan ini sampai detik ini baru menghabiskan waktu 5 hari, gila 5 hari men. Tapalnya gimana Gus? Ya tapalnya Tadi nanti mungkin Botol minuman mau gompes tuh tapalnya. tapal kebetulan nanti kan kita akan kerjakan bersama-sama Ya. karena sistem Tapi di belum sini proses? gotong royong. Belum proses. Belum proses tapalnya. Ya mungkin Padahal saya kesini pengen lihat tapalnya loh. Tapi tapalnya belum dibuat. mungkin nanti bisa dinikmati pada saat pendupu. Iya. Ini 11-12 nih sama Banjar sebelah nih, Banjar Kedok nih. Selalu mepet. 11 Selalu time, mepet, selalu bikin sesuatu tuh pasti H-1 beresnya nih. Iya. Cuman saya terutama sangat-sangat gimana ya, merasa bangga, Iya. merasa sangat gimana ya, luar biasa Iya. semangat dari STT sini. Iya. Bagi siapa yang istilahnya sistem gotong royongnya, Iya, iya. terus yang memiliki kemampuan, semua mencurahkan Iya. tenaga dan pemikiran, waktu Iya. semua untuk menggarap ogoh-ogoh Iya. ini dengan waktu yang singkat. gitu. Kalau untuk penggarapan ogoh-ogoh sendiri melibatkan berapa STT Gus? Berapa anggota Berapa Gus? anggota? Sampai Semua. 5 hari ini? Semua, hampir semua. Hampir semua? Ya hampir semua. Mungkin yang berhalangan datang mungkin karena kerja di luar. Ya, tapi artinya Kalau- nggak ganti shift lah ya? Ya, Dan mereka tahu lah materi apa aja yang harus dia buat, artinya Tahu beban tahu kerja tahu ini dia tahu sangat, kan? mereka sangat tahu kapasitasnya Ya, ya. kerjaan apa yang mereka harus ambil gitu. Iya, iya. Karena memang basicnya semuanya senang
senang berkarya seperti senang ini, berkarya senang seperti buat ini ya. ogah-ogah kayak Ya. gini ya. Mungkin Kak Go sendiri lihat, mungkin bisa disimak. Ya. Artinya ada beberapa bagian, misalnya bagian tangan ini yang ngambil tangan kanan, ini bagian tangan kiri. Ya, ya, Tetapi ya, ya. mereka tetap bersinergi gitu loh. Dalam artian mereka selalu ya, ya. mengkomunikasikan itu antar temannya. Ya. Misalnya kalau kerja sendiri-sendiri ya belum tentu Ya, bisa ya. bagus karena tangannya yang sebelahnya mungkin besar, yang Ya, ini sebelahnya kecil. mungkin kecil. Oh. Tapi mereka tetap berkoordinasi. Dengan visi dan misi yang sama, proporsinya jadi sama, Ya, semuanya ya, ya. skalanya jadi sama. Oke. Lalu untuk materialnya sendiri, ini ulat-ulatan semua? Ulat-ulatan kita pakai. Terus finishingnya nanti kertas. gimana? Finishing Pakai kami baju? belum tahu. Nggak, Dicat? dicat. Oh. Dicat. Ada menggunakan Karena kami tetap- bahan-bahan ini nggak? Organik seperti di Denpasar, ada yang pakai kulit ini apa Nggak namanya? sih kayaknya. Buah-buahan atau apa itu nggak ada? Nggak ada. Mungkin ada beberapa sentuhan, Sentuhan. istilahnya pemanfaatan bahan Oh. dengan menggunakan bahan-bahan misalnya kayak buah atau apa, Oh. tetapi kita kemas nantinya biar tidak terlalu kelihatan gitu loh. Oh. Dalam artian tidak terlalu kelihatan tuh biar orang bertanya-tanya ini bagus apa sih dipakai gitu loh. Iya, iya, iya. Biar mereka bertanya, Iya, iya, biar iya, tidak iya. bahannya yang duluan istilahnya Iya, iya, iya. gimana ya, ngetarang gitu Iya, loh. iya, Oh iya, ini iya. Terlalu kayak terlihat salah, ya? ya terlalu Iya, terlihat iya, ya iya. gitu Kak. Oke, keren banget. Sampai di sini dulu podcast singkat saya bersama Gusman, dan jangan lupa lokal support lokal dan subscribe, like dan komen di channel YouTube Sing Main Go Up, lokal support lokal. Swastiastu semeton, selamat malam. Lokasi kedua hari ini kita sudah ada di Banjar Pujung Kaje, Tegalalang. Ya, seperti apa ogoh-ogoh di sini? Kita lihat saja langsung di hari ini. Sing main lokal support lokal Go Up. Udah ya? Ya. Ini yang paling saya senang nih dari ogoh-ogoh di Pujung Kaja ini, senimannya ada yang namanya Bayu. Kalau nggak salah tahun lalu dia bikin Kalemaya, dan sekarang ini bikin ogoh-ogoh keren banget. Saya kenal dia di Instagram, jadi saya lihat karya-karyanya dan mendorong saya untuk datang melihat langsung ogoh-ogohnya. Woi, nanti kita podcast dia. Ya, kita tanya-tanya seperti apa kerumitan membuat ogoh-ogoh, terus temanya untuk di tahun 1945 ini seperti apa. Jadi nanti kita langsung podcast saja, oke? Jadi hari ini kita sudah ada di Banjar Pujung Kaje, Tegalalang. Ya, Tegalalang, dan tentunya dengan salah satu tokoh seniman di sini yang ikut serta membuat ogoh-ogoh di sini. Wah, apa kabar Yu? Ini Bayu, saya kenalnya di Instagram karena saya lihat ogoh-ogohnya lumayan menarik dan keren banget. Jadi terdorong hati saya untuk datang ke sini, berkunjung ke sini gitu. Yuk ceritanya Yu. Yuk, saya mau nanya nih tentang ogoh-ogoh kali ini. Temanya apa? Ini sekarang kita mengambil tema Ijabang Tetuke. Ijabang? Tetuke. Ijabang Ijabang Tetuke itu Ya, bisa dijelasin nggak? Ijabang Tetuke itu sebenarnya nama lain dari Gatot Kaca. Sama seperti kita Kak Go. Iya. Kita nama aslinya Iya. siapa? Kalau Punya saya Kak sebutan- Go. Iya, Nama asli Andika Paramarta. Iya. Iya. Tapi Gatot Kaca punya juga nama lain dia berarti ya? Punya. Nama kecilnya dia atau seperti apa? Gini ceritanya Kak Go. Iya. Pas waktu kecilnya itu kan tali pusar Gatot Kaca. Gatot Kaca ini tidak bisa dipotong kan. Iya, betul. Makanya itu dia dijuluki dengan sebutan Ijabang Tetuke. Jabang Tetuke lebih depannya. Oh, iya. Terus pas besarnya Ya. dia bisa dipotong, terus Ya. dikasih anugerah oleh para dewa. Ya. Terus diberilah nama gini. Ijabang Nama baru yaitu Gatot Kaca gitu. Oh, nama barunya justru Gatot Kaca. Yang familiar kan kita taunya Gatot Kaca sebenarnya kan? Ya itu udah Kak Go, sekarang kita ingin istilahnya ya bukan menggurui ya Kak Go ya. Kita sharing di sini. Ya, kayaknya tidak belum familiar tuh nama Iya, Ijabang betul. Tetuke itu siapa sih gitu. Iya. Kalau kita bilang Gatot Kaca itu kan Iya. Orang udah pasti tahu, sudah pasti tahu. Udah pasti tahu. Iya. Sekarang kita mau menjelaskan Iya. berusaha memvisualkan Iya. Ijabang Tetuke itu sendiri. Oh, iya. Oke. Kalau untuk pemotongan ogoh-ogoh ini udah mulai kapan yuk? Kalau nggak salah tanggal Setelah Galungan? iya Kurang lebih ya? ya Artinya ini proses Februari seperti dah. Februari ya? Ya, Februari itu sekitar tanggal 1-an tuh udah mulai. Terus ini prosesnya berapa lama yuk buat ogoh-ogoh sampai sudah jadi seperti sekarang ini?
1 bulan lebih lah. 1 bulan. Ya. Men, 1 bulan. Asal buat di Tegalalang, tampak siring, ya becat-becatnya nih ogoh-ogoh. Kemarin tuh sempat break. Loh, Udah kenapa? bikin break sebentar. Saya ada kerjaan di rumah. Nyambi ambil kerjaan Iya. ya. Ada kerjaan dikit di rumah ya, sambil ambillah itu. Gitu. Ya. Kalau yang saya tahu nih yang tahun lalu kan kalau Mayo ya kalau nggak salah ya. Kalau Mayo itu yang pernah saya posting juga di Instagram saya itu keren banget. Dari lihat detailnya kalau Maya itu saya lihat nih kayaknya nih senimannya atau tokohnya nih harus saya kunjungi deh nih, harus saya jadi penasaran juga kan tahun ini buat apa gitu. Akhirnya kemarin saya tahu Bayu buat ogoh-ogoh yang sekarang ini, akhirnya saya datangin ke sini seperti itu. Yuk, kalau mau tanya lagi nih yuk, ini berapa orang yang ngerjain proses buat ogoh-ogoh di sini yuk? Hampir semua pemuda. Semua pemuda? Iya. Hampir 50, 100 atau berapa? Kira-kira aja? Sekitar 70% lah pemuda. 70%. Wow. Kan ada beberapa yang kerja Ya. gitu. Dan mereka punya porsinya sendiri-sendiri Iya. Dan mereka udah paham dengan Iya. kerjaan apa yang dia kerjakan. Ya. Seperti ini apa namanya? Bikin payasan itu ada ya semacam tim gitulah. Iya, iya, iya. Dia bikin gini, apa yang mau dikasih sekarang? Ya. Oh, modelnya begini gitu. Ya. Ya, bagus. Coba aja gitu pasang. Oh, kalau nggak ada yang kurang tuh kan ya bisalah di Ya. kipain dikit. Artinya berani dulu ya untuk mengeksekusi ya. Masalah nanti ya intinya berani dulu kan. Kalau nggak berani kita nggak tahu prosesnya seperti apa, kan hasilnya juga nggak tahu juga kayak gitu loh. Nah terusan yuk saya mau nanya yuk, kalau untuk di Banjar ST Yoca Saka apa? ST apa namanya sini? Yoca Eka Yona Santi di sini ada regenerasi nggak? Ada banyak Regenerasi ada. banyak sekali. Artinya ada bibit-bibit baru yang paham dengan pembuatan ogoh-ogoh. Banyak sekali. Banyak sekali ya. Iya. Termasuk Bayu ini regenerasi sebelumnya sudah ada tokoh sebelumnya apa memang dari dulu Bayu sudah pernah ikut serta dalam pembuatan ogoh-ogoh di sini? Saya kebetulan baru 3 kali kok. Sebelum itu 3 kali. ikut gini. Ikut sama yang duluan tuh Ya, senior. senior ya. Kalau yang untuk tahun ini banyak regenerasinya. Banyak sekali kok. Apalagi kita jeda berapa tahun kok? 2 Ya, tahun ya. ya 2 tahun ya. 2 tahun jeda tuh ya banyak lagi nih ya. Nggak lihat gini teman-temannya yang Ya. kecil-kecil tuh. Artinya sih kalau menurut saya di setiap daerah, di setiap Banjar mungkin untuk kita nggak tahu kan mau hidup sampai kapan, aktivitas kita seperti apa. Jadi regenerasi itu penting dalam sebuah Banjar ya. Biar nggak stuck ya kita kreasi kita hanya segitu-segitu saja gitu loh. Poinnya kan berani mencoba dulu seperti itu. Oke. Yang penting kan itu dah. Yang penting berani. Ya. Ya apalah. Ya tekun lah gitu Ya. isinya. Niat yang pertama. Niat, iya, yang penting niat. niat. Kalau udah nggak niat, mau buat apa juga nggak bakal jadi kayak gitu loh. Yuk, kalau untuk ke depan nih melihat progres ogoh-ogoh seperti sekarang ini teman-teman kita lihat sudah ada yang hidrolik lah, udah apa? Ada nggak keinginan Bayu untuk seperti itu atau tetap pada prinsipnya Bayu sendiri? Nah, Kalau saya ada kok. ada. Ada. Cuma Pingin ada pembaruan. ya, karena di sini kan kabel-kabel dulu lumayan pendek-pendek apalagi kabel wifi. Iya, Wifi itu kan pengen sih ke sana, Iya. cuma kan budget kok pertama Benar. budget. Balik-balik ke budget lagi ya. Ke waktu. 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 Gini lagi paham nggak gitu Iya. di bidang itu kan Iya. gitu. Ya, Tapi keinginan pasti ada keinginan ya. pasti ada membuat yang Lebih modernisasi ya, lah. biar mengikuti gitu. Ya. Kalau menurut saya tuh kan yang apa namanya yang bergerak tuh kan Ya. tidak semata untuk bergerak tuh Betul. untuk melintasi Ya. jalan. Ada Itu yang hal-hal lebih yang memang harus kita tonjolkan di sana gitu loh. Artinya dari masalah kita mendapatkan solusi. Contoh ada kabel melintang biar tidak ngerepotin petugas juga. Ya jadi kita ngalah lah seniman, kita bikin yang bisa nunduk. Kayak gitu sebenarnya. Terus kalau dari saya kira-kira ini ogoh-ogoh ini ikut lomba yuk. ikut Oh, di daerah sini ada lomba juga? ada. Kan lomba gininya, lomba apa namanya? Provinsi. Yang sebali itu loh. Provinsi? Iya, provinsi. Oh. Cuma yang sekarang belum dinilai itu tingkat kabupaten. Oh, kabupaten belum. Tapi yang kemarin ini tanggal 9 kalau di Denpasar tanggal 9 penilaian di sini sama. Di sini tanggal 10. 10 ya? Udah dinilai? Udah Terus dapat juara nggak? dapat, cuma ada yang Lebih bagus ya, juga. lebih mantap itu gininya kak gua apa namanya bahannya tuh dia bisa bikin dengan Iya, bahan yang Yang penting dapat kan ini? Iya, dapat. Ya, harus dapat lah di sini. Nggak dapat, weh, ini keren loh kayak gini nih. Saya aja belum tentu bisa buat, memang nggak bisa buat. Oke. Ya, yang penting support kreativitas teman-teman semuanya. Nah, kalau dari segi bahan, pertanyaan terakhir dari saya ini dari segi bahan,
Ini menggunakan bahan apa yuk? Organik, non organik atau apa yang Bayu tampilkan? Ada spesial lah bahan-bahan dari yang Bayu buat ogoh-ogoh tahun ini? Yang spesial Ya. mungkin Hampir sama seperti tahun iya, sebelumnya. hampir sama. Yang bahan Kalamaya kemarin ada dipakai di sini? ada Kak Gong. Seperti rambutnya itu dipakai. Kan Hmm. biar nggak gini. Iya. Seperti apa namanya? Sisa-sisa besi Iya, itu iya, iya. dipakai juga. Itu dipakai juga ya. Berarti ada beberapa bahan yang dari tahun lalu kita fungsikan lagi untuk tahun ini ya. Iya, Kak Gong. Kalau untuk ogoh-ogoh ini apa namanya? Saya anggaplah Gatot Kaca loh ya. Ini kukunya emang satu ya? Yang panjangnya ya? Saya Yang- kurang tahu juga nih. Yang saya tahu gitu Kak Iya. Gong. Karena saya kan lihat dari Iya. pewayangan itu kan, Iya. wayang kulit tuh Oh. kukunya satu. Oh. Kalau cerita Di jempol ya kukunya? Iya, ya? di jempol. Di kiri Sama- panjang, di kanan panjang juga ya? Sama seperti Bima Kak Gong. Hah? Ayahnya tuh kan Iya. dia tuh punya kuku panjang tuh kan pas waktu kecilnya tuh Iya, dia iya, iya. mau ini dapat Picel. ya Oh. picel gading Iya. apa tuh namanya Itu memang dia nggak pernah gunting kuku atau gimana ya? Kurang tahu juga ya? kurang tahu. Saya tahu sih begitu. Oke, dari saya podcast singkat saya hari ini sudah cukup. Jadi jangan lupa lokal support lokal, sing main see you go. Swastiastu semeton, selamat malam. Jadi hari ini Gerebek Banjar edisi ke-10, lokasi ketiga kita sudah ada di Banjar Tegah, Peguyangan ya. Dan sekarang sebelah saya sudah ada salah satu narasumber, yaitu salah satu tokoh muda juga yang ikut serta membuat ogoh-ogoh di sini. Swastiastu, siapa namanya, Bro? Bayu. Bayu sebagai apa di sini, yuk? Saya ketua pemudanya di sini. Waduh, lagi-lagi ngomong sama ketua pemuda nih, woy. Udah lama ngomong sama ketua pemuda nih. Boleh dijelasin nggak konsep ogoh-ogoh dari Banjar Tengah itu seperti apa, yuk? Kami kali ini ogoh kami berjudul Kaki Renggu. Kaki Renggu. Kaki Renggu. Apa yang pengen diceritakan dari Kaki Renggu ini? Awalnya kami melihat bencana alam yang terjadi di Kabupaten Jemberana yang belabar besar pada saat ini. Oh iya. Itu yang kami menjadi inspirasi kami dan kami juga ingin mengingatkan kepada manusia bahwa kesalahan diri kita sendiri jangan dijadikan itu alasan bahwa ini zaman Kaliuga. Gitu. iya, Ya, iya, apa, iya, kita harus kembali lagi peduli dengan alam seperti itu. betul. Makanya kami mengangkat kenapa alam itu seakan-akan marah pada kami, pada kita manusia. Iya, pada kita manusia. Akhirnya kami mengangkat hal ogoh Kaki Renggu ini atau Kaki Bentuyung. Oh gitu cerita. Jadi ada pesan sosial juga di sini ogoh-ogoh ini ya. Ada kami. Kalau untuk bahan-bahan ini saya lihat nih kan semuanya organik semua ini. Iya. Ini seperti apa bahan-bahan yang digunakan di sini? Nah, pada yang terutama ini kami menggunakan sampat lidi atau sapu lidi. Nah, ini kami cari dari rumah-rumah warga, Ya. sumbangan dari warga. Ya. Kami diberikan sapu lidi bekas, kami sumbangkan kembali Ya. sapu lidi yang terbaru gitu. Setelah itu Ada daun-daun juga ya? Ada daun-daun. Ada daun-daun Kami juga. juga menggunakan kulit jagung Ya, kering, kulit jagung kering untuk Ya. aksesoris bunga-bunga Ya. pada tangannya. Ya, serabut kelapa juga Serabut saya lihat. kelapa, Ya. ya, serabut kelapa yang terutama juga daun apa namanya? Daun bambu atau daun Ya, ging. daun bambu. Daun ging. Ada akar pohon beringin juga nih saya Akar baca pohon nih. beringin, ya. Waduh, keren banget ini, benar-benar organik banget ini ogoh-ogohnya. Nah, terus saya mau tanya lagi nih. Ini start bikin ogoh-ogoh mulai kapan? Kami mulai start kalau kurang lebih bulan Desember, kalau tidak salah tanggal 22 Desember 2022. Sebelum Galungan sudah mulai ya? Sebelum Galungan sudah mulai kami. Terus kalau menjadikan ogoh-ogoh sampai sekeren ini perlu waktu berapa lama? Yuk. Kami selesai pas di tanggal penilaian Kota Denpasar, itu 9 Maret, kurang 9 lebih Maret? 3 bulanan ya. Wow, 4 3 bulan. Cukup waktu 3 bulan membuat ogoh-ogoh seperti ini. Ya. Terusan nih, yang berpartisipasi anak-anak STT berapa banyak? Yuk, yang ikut serta di sini yuk. Ada yang malas-malas nggak yuk? Pastinya ada. Ya malas-malas dari kemarin Gerbang Banjar ada juga yang 45 ya 45 ya. 45, tidak terlalu. 4 sampai 5. Berapa orang kira-kira yuk? Kalau kami di sini di Sekot Runo total kami di 107 orang sebenarnya, 107 orang.
Setiap harinya kami kurang lebih 10 sampai 15 orang yang ikut berpartisipasi. Berarti ada shift-shiftnya? Ada, bukan tidak shift-shiftannya, artinya ketika jam mulai proyek atau membuat ogoh-ogoh, kita semua langsung 10 sampai 15 orang memulai proyek itu. Dan mereka sudah tahu teknis-teknis bagian mana saja yang dikerjakan ya. Artinya sudah satu visi dan misi dah artinya ya. Ya, betul. Kami di arsitek sudah dibagi dari arsitek kami 3 orang. Itu diberikan kepada tugas kepada anggota yang lain bahwa diberikan tugas-tugas sudah diselesaikan harus pada saat deadline atau tepat berarti waktu. sudah ada target-targetnya ya, hari ini tanggal sekian harus jadi seperti ini. Jadi mereka mengejar target-target tertentu itu gitu, seperti itu ya kurang lebih ya. Betul. Terus kalau untuk regenerasi, nah di Banjar ini ada regenerasi nggak? Apakah cuman orang yang buat ogoh-ogoh itu aja atau ada regenerasi di sini? Seperti apa di sini? Kami mulai generasi mulai tahun lalu karena tahun lalu arsitek kami yang sebelumnya sudah menikah dan kebetulan sudah punya anak, jadi kan kami tidak ingin mengganggu beliau lagi. Jadi kami mau mencari generasi baru pembuat ogoh-ogoh, tapi yang sebelumnya membantu arsitek yang sebelumnya membuat semua komponen ogoh-ogoh di tahun-tahun sebelumnya. Berarti tetap arsiteknya yang tahun lalu? Tidak. Ini udah baru nih? Udah baru. Regenerasi baru? Regenerasi dari tahun lalu, generasi terus baru. yang bisa bikin ogoh-ogoh juga orang-orang baru semua? Orang-orang baru semua. Waduh. Masih anak-anak. Poinnya kan berani coba dulu. Niat berani coba. Kalau nggak berani coba, ya sama aja nggak jadi apa juga. Ya, kan? betul. Waduh, keren banget. Nah, dengan hadirnya segmen main nih, punya program Gerebek Banjar, datang ke Banjar Tengah, kesan dan pesannya seperti apa yuk? Waduh, suksemoping banget niki karena kami Banjar Tengah Pegoyangan niki sudah mau didatangi oleh tim Sing Main-Main. Niki yang kami lihat di sosial media yang sangat heboh lah dalam kami lihat. Kami pengen juga, tapi beberapa persyaratan acara niko kita belum bisa penuhi seperti 5.000 kWh seperti itu. Tapi kami bisa didatangi seperti ini, diberikan beberapa konsumsi. Nah, gitu. Kami sangat terima kasih support beberapa sponsor yang sudah bekerja sama dengan Sing Main-Main gitu. Oke, ini namanya gerebek. Jadi nggak ada settingan. Begitu datang langsung lihat ogoh-ogoh keren, langsung gerebek yuk. Gitu. Kami sangat terima kasih juga. Kebetulan juga kami lagi latihan, lagi haus juga kan, pas diberikan support dikit. Sukses. Oke, terima kasih banyak yuk. Ogoh-ogohnya keren banget. Semoga nanti lancar di hari pengubrukan. Oke? Oke, sampai jumpa di Gerebek Banjar berikutnya dan tetap lokal support lokal. See you go up.